Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, segala zat yang Maha Ghafur, zat yang Maha Syukur dan telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat satu walafiat sehingga kita bisa berkumpul di video yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia tidak lain dan tidak bukan itu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya. Salawat dan serta salam senantiasa terlimpah pada Nabi Muhammad SAW telah menuntun umat manusia menuju jalan kebaikan dan kebenaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan video mengenai ibadah sholat. Sholat memiliki kedudukan sebagai rukun Islam yang kedua karena sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan amal ibadah paling utama dan pertama yang menentukan berat timbangan pahala yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dijelaskan dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna awala ma yasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sungguhnya amal yang pertama kali dihisap pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sholat juga merupakan salah satu sarana komunikasi untuk memelihara kedekatan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seorang beriman dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain karena perintah sholat disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW seperti yang dituangkan dalam Al-Qur'an yang artinya maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Tak heran jika jumlah tempat ibadah umat muslim yaitu masjid terbilang cukup banyak di Indonesia. Mengutip dari data Kementerian Agama, Indonesia memiliki total 290.161 masjid per Mei 2022 yang tersebar di 34 provinsi. Ketua Dewan Majelis Indonesia Yusuf Kala mengatakan setidaknya 8.000 masjid yang tersebar di seluruh Indonesia, sementara menurut data Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah masjid dan musola di Indonesia sebanyak 741.991. Hadirin yang saya hormati, merujuk pada ayat suci Al-Quran tentang sholat dan jumlah masjid serta musola yang telah didirikan di Indonesia, telah kita sadari tentang betapa pentingnya melaksanakan sholat 5 waktu yang hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Ya, setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali orang gila, anak kecil yang belum balik, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Bahkan, bila pun sholat wajib yang kita lakukan belum sempurna, amalan wajib tersebut dapat disempurnakan dengan amalan sunnah yang melipat gandakan banyak kebaikan, hingga mengalahkan dan menghapus banyak keburukan, serta menjadi pemberat timbangan amal yang menolong kita masuk surga atas dasar rahmat Allah semata. Betapa Allah Maha Pengasih dan Penyayang pada hamba di mana Allah menyempurnakan amalan wajib yang diperintahkan pada manusia untuk dilaksanakan dengan amalan sunnah sebagai penutup kekurangannya. Maka dari itu, hendaklah setiap orang bisa memperbanyak dan menjaga amalan sunnah. Selain menjalankan sholat wajib 5 waktu, karena tidak ada yang tahu amalan apa yang diterima dan diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, dengan sholat sunnah yang saat dianjurkan dan telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, bahkan keistimewaan sholat juga diperoleh ketika kita berjamaah dan merupakan keutamaan yang sangat luar biasa dalam agama Islam. Sholat berjamaah adalah ibadah yang sangat ditekankan dalam agama karena bernilai banyak pahala daripada sholat yang dikerjakan sendiri. Dari Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sholat berjamaah utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah menjalankan sholat harus dengan penuh kesyukuran, keikhlasan, dan juga keistiqomahan, agar diberikan ketenangan, kedamaian, dan tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka akibat lalai dalam sholat. Hal ini sesuai dari firman dalam Quran Surat Al-Maun ayat 4-5. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun.
maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sholat bukan sekedar aktivitas ibadah semata untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi sholat juga memiliki banyak manfaat untuk menenangkan hati, menyehatkan mental dan fisik secara keseluruhan. Ada banyak hikmah sholat, antara lain wujud patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambah keimanan, memberikan ketenangan jiwa, sarana melatih kedisiplinan diri, dijauhkan dari perbuatan tercela, disucikan dari dosa serta mendapatkan pahala. Gerakan sholat juga menyehatkan tubuh seperti sujud, ruku, bahkan duduk. Ternyata bermanfaat untuk meregangkan otot dan melancarkan aliran darah. Jika kita sudah berusaha menunaikan sholat dengan benar, ikhlas, khusyuk, dan juga sepenuh hati karena Allah, maka insya Allah akan melahirkan ketenangan dan kedamaian di hati, sehingga menumbuhkan ketundukan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun janji Allah bagi orang-orang bertakwa, maka Allah akan menjamin dengan memberikan pertolongan, jalan keluar, rezeki yang tidak diduga-duga, dan kemudahan dalam setiap urusannya. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala tertulis, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Sholat, setiap syariat yang ditetapkan dalam Islam pasti menyimpan hikmah dan keutamaan bagi pelakunya. Ada banyak keutamaan melaksanakan sholat bagi umat Islam, diantaranya sholat bisa menenangkan hati. Sholat tidak hanya membawa pahala bagi pelakunya, tetapi juga menciptakan ketenangan hati. Keutamaan ini tertulis di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad bahwa ibadah sholat dapat menjadi penyejuk hati. Seorang hamba yang rajin melaksanakan sholat akan merasakan kesejukan hati serta ketenangan jiwa. Ia pun tidak mudah gelisah dan merasa bingung. Adapun hati yang luput dari mengingat Allah, kelak ia tidak akan mau mendekat dan memohon kepadanya. Efeknya hatinya akan semakin kering dan tandus, disengat panasnya hawa nafsu dan syahwat yang membara. Semoga kita tergolong orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah memberikan peringatan di dalam Quran Surat Zumar ayat 22 yang artinya maka kecelakaan besar bagi mereka yang hatinya membatu untuk mengingat Allah. Sungguh mereka dalam kesesatan yang nyata. Dengan sholat bisa mendapat kemuliaan hidup. Keutamaan ibadah sholat berikutnya adalah mendapatkan kemuliaan hidup. Kemuliaan ini tidak hanya dalam kehidupan dunia, namun juga di akhirat kelak. Sebagaimana riwayat Utsman bin Affan, bahwa seorang hamba yang sholat tepat waktu akan memperoleh 9 jenis kemuliaan. Di antara kemuliaan tersebut adalah dijaga dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupnya senantiasa diberikan kesehatan jasmani ataupun rohani. Selain itu, rumahnya mendapat keberkahan hingga dijauhkan dari pedihnya siksa neraka. Dijanjikan surga bagi ahli sholat. Setiap orang yang melaksanakan ibadah tentu mengharap balasan berupa pahala dan surga. Allah menjanjikan surga bagi orang yang rajin melaksanakan sholat dan tepat waktu. Hal ini tertulis di sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Di dalamnya disebutkan bahwa orang yang menjaga waktu-waktu sholat akan dimasukkan ke dalam surga. Namun Allah tidak menjanjikan kesenangan tersebut jika seorang hamba tidak menjaga sholatnya. Sholat bisa menghapuskan dosa-dosa. Sholat yang dilakukan dengan sabar dan istiqomah akan dapat menghapus dosa seseorang. Dosa yang telah terhapus sudah pasti mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini tertulis dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini disebutkan bahwa perumpamaan sholat 5 waktu seperti orang yang mandi di sungai, mengalir deras sebanyak 5 kali sehari. Sudah pasti orang tersebut bersih tanpa kotoran. Yang dimaksud kotoran ini adalah dosa. Sholat dapat mencegah perbuatan munkar. Keutamaan sholat lainnya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 dijelaskan bahwa sholat merupakan ibadah yang jika dibandingkan ibadah lainnya, keutamaannya lebih besar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Ankabut ayat 45. Berdasarkan ayat ini, sholat sangat efektif dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini lantaran orang yang rajin sholat akan cenderung mengingat Allah sehingga takut dosa ketika melakukan perbuatan jahat. Namun terkadang ada orang yang sholat tapi ia masih suka bermaksiat kepada Allah. Ini karena di dalam sholatnya tidak mengandung 3 unsur pokok utama. 3 unsur tersebut adalah ikhlas, rasa takut, dan zikir kepada Allah.
Orang yang termasuk golongan ini justru dapat menjauhkan dirinya pada Allah, dibuatnya seakan-akan soleh. Padahal sebenarnya ia orang yang fasik. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat, lantas sholat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan jauh dari Allah. Dikeluarkan oleh At-Tabari. Akhir kata sampailah video saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf kepada Allah, saya minta ampun. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Wassalamualaikum Muhammad wali wasoli wasolim wahiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari video saya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.